Hai guys, welcome back to my channel. Nama aku Zafira Rizka. Kali ini kita akan ngomongin tentang alat-alat investasi. So, seperti biasa, aku akan mencoba menjelaskan ini dengan bahasa yang mudah buat pemula. Jadi, alat investasi itu secara umum terbagi menjadi 4. Yang pertama kali, yaitu adalah deposito. Ya, kalian pasti sering banget dengar tentang deposito. Nah, kalian pasti udah sering dengar kan tentang deposito itu. Jadi mungkin aku nggak terlalu banyak ngejelasin. Intinya, deposito itu adalah produk bank. Bisa aja mulai dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan. Nah, yang jarang orang tahu itu deposito itu ada suatu sistem namanya ARO atau Automatic Rollover. Jadi, kalau misalkan kalian ambil deposito yang jangka waktunya misal 6 bulan, terus pas waktu 6 bulan, kalian itu nggak ngambil dananya, atau bahasa kerennya kalian itu nggak mencairkan dananya, itu depositonya langsung otomatis diperpanjang loh. Deposito itu apa sih keuntungannya buat kita? Di deposito itu, kalau misalkan di konvensional, itu jelas namanya bunga. Kalau di syariah, namanya imbal hasil. By the way, ngomongin tentang data, per tanggal 19 Juni 2020 kemarin, bunga rata-rata bank di Indonesia itu sebesar 5,34%. Sebenarnya cukup menarik ya, cuman di sini kita juga harus membandingkan nih dengan inflasi yang biasanya terjadi di Indonesia. Di Indonesia sendiri, biasanya inflasi itu bisa 2%, 3%, cuman masalahnya kemarin bisa sampai 8% loh pas tahun 2013 sama 2014. Jadi kalau inflasi udah sampai 8%, kira-kira gede imbal hasilnya atau gede di inflasinya ya? Next, kita lanjut ke pasar modal. Nah, alat investasi yang nomor 2 kali ini adalah obligasi. Nah, apa sih obligasi itu? Obligasi itu, kalau di bahasa konvensional itu namanya surat utang. Kalau di bahasa syariah, obligasi itu merupakan sertifikat atas kepemilikan aset. Selain itu juga obligasi biasanya dikeluarkan oleh dua loh. Yang pertama bisa dari pemerintah, yang kedua bisa dari instansi. Cuman kali ini aku akan lebih ngebahas tentang yang pemerintah ya. Karena kalau misalkan pemerintah itu resiko gagal bayarnya itu kecil banget karena ditanggung sama pemerintah. Nah, setelah tahu apa itu obligasi sama jenisnya, sekarang gimana sih cara kerja dari obligasi itu? Meminjamkan uang kamu ke pemerintah dalam jangka waktu tertentu. Biasanya jangka waktunya buat yang retail kayak kita-kita ini bisa aja 2-3 tahun jangka waktunya. Terus keuntungan kita dapetnya dari mana sih di obligasi ini? Kalau di obligasi ini kita kan tadi udah ngasih dana tuh ke pemerintah. Nah, di sini pemerintah itu ngasih imbal hasil loh buat kita yang dinamakan kupon. Nah, kupon ini dibayarkan tiap bulan pada tanggal-tanggal tertentu. Terus guys, obligasi itu juga ada yang bisa diperjualbelikan, ada yang nggak bisa diperjualbelikan. Yang bisa diperjualbelikan, kalau yang di syariah ya, itu namanya adalah sukuk retail. Kalau yang tidak bisa diperjualbelikan, itu namanya adalah sukuk tabungan. Apa sih perbedaan yang mendasar antara sukuk retail sama sukuk tabungan? Seperti yang aku bilang tadi, kalau sukuk retail ini bisa diperdagangkan di pasar sekunder. Jadi yang pertama, profit yang kamu dapatkan dari sukuk adalah capital gain. Karena bisa aja waktu penawaran sekarang kamu beli harganya 5 juta. Ternyata 1 tahun lagi atau 2 tahun lagi, atas berbagai faktor, harganya bisa aja loh jadi 1.100.000 atau 5.200.000 kayak gitu. Tapi bisa aja juga loss, jadi misalkan harganya bisa aja kurang dari 5 juta kayak gitu. Yang kedua, perbedaan mendasarnya adalah sukuk retail ini kuponnya fixed rate. Jadi apa sih kupon fixed rate itu? Jadi tiap bulan kamu dapatnya kuponnya sama. Misalkan nih, kamu di awal beli sukuk retail X, kuponnya udah ditentukan yaitu 5%. Ya udah, jadi setiap bulan pada tanggal tertentu tersebut kamu dapat 5%. Sekarang kalau misalkan sukuk tabungan, nah, sukuk tabungan ini nggak bisa diperdagangkan di pasar sekunder. Jadi, kalau sukuk tabungan ini jangka waktunya itu 2 tahun, jadi selama 2 tahun kamu tuh nggak bisa memperjualbelikan si sukuk tabungan ini. Cuman, kalau misalkan pas di tengah-tengah kamu mau narik uangnya, itu bisa, namanya early redemption. Kalau sukuk tabungan, profitnya dapatnya dari sini nih, yaitu jenisnya floating with rate. Jadi, misalkan di awal sudah ditentukan kuponnya 5%. Ya loh, 3 bulan lagi, itu naik kuponnya jadi 5,1% atau 5,2%. Itu semua tergantung dari pemerintah. Tapi nggak bisa, batas bawahnya misalkan tadi udah 5%, nggak bisa di bawah dari 5% itu nggak bisa. Jadi aman. Sekarang yang ketiga, reksadana. Nah, apa sih reksadana ini? Reksadana ini merupakan suatu alat investasi yang dikelola sama manajer investasi loh.
Nah, reksadana ini juga banyak banget jenisnya. Jadi yang pertama itu adalah reksadana pasar uang. Adalah reksadana yang placementnya 100% di produk pasar uang. Contohnya misalkan deposito berjangka kayak gitu. Terus yang kedua itu adalah reksadana pendapatan tetap. Jadi reksadana pendapatan tetap itu 80% asetnya itu udah masuk ke obligasi, sedangkan 20% asetnya itu masih masuk ke pasar uangnya tadi. Terus yang ketiga jenis reksadana itu ada reksadana campuran. Udah terbagi jadi beberapa. Ada yang dimasukin ke surat utang, ada yang dimasukin ke deposito, ada yang dimasukin ke saham. Next, yang keempat, reksadana yang jenis terakhir itu adalah reksadana saham. Kalau reksadana saham ini 80% reksadananya itu udah dimasukkan di saham, sedangkan 20%-nya boleh di pasar uang ataupun di obligasi. Nah, pusing nggak sih sebenarnya reksadana itu banyak jenisnya? Tapi tenang guys, reksadana ini merupakan alat investasi yang dikelola sama manajer investasi. Jadi kalian nggak perlu pusing, aduh aku berapa persen ya di deposito, berapa persen ya di saham, kayak gitu kalian nggak usah mikirin. Karena reksadana itu cuma tinggal pilih aja produk-produk reksadananya yang udah dikelola sama manajer investasi. Reksadana ini harganya dari NAB per unit. Nah, ini merupakan potensi profit dari reksadana. Nah, misalkan hari ini kamu beli reksadana A sebesar 1 juta dengan NAB per unitnya misalkan 1000. Jadi jumlah unit penyertaan yang kamu beli ya udah tinggal dibagi aja tadi 1 juta dibagi 1000. Nah, terus nih misalkan 1 tahun lagi harga NAB per unitnya itu jadi 1500. Jadi karena harganya 1500 berarti dapat profitnya dari 1500 dikalikan 1000 unit penyertaan yang udah kamu beli tadi. Nah, begitu pula juga dengan loss. Jadi misalkan hari ini kamu beli harga NAB per unitnya let's say 1000. Nah, ternyata tahun depan jelek-jeleknya jadi 990 rupiah NAB per unitnya. Nah, di sini potensi loss kamu. Terus, last but not least, kita akan ngebahas alat investasi yang keempat, yaitu saham. Nah, saham ini merupakan alat investasi yang paling volatil dibandingkan sama alat-alat investasi sebelumnya yang udah aku jelasin. Nah, saham ini ukurannya, kalau misalkan tadi NAB per unit, kalau saham ini minimal dibelinya adalah 1 lot. 1 lot itu adalah 100 lembar saham. Nah, saham ini juga harganya bervariasi banget. Ada bahkan yang cuma 50 perak, sampai ada bahkan yang kayak mahal kayak 40.000 rupiah per lembarnya. Misalkan kalau yang harganya 50 perak tadi, kamu cuma cukup minimal beli 1 lot adalah 100 lembar. Berarti cuma 5.000 guys. Nah, begitu pula juga harga yang tinggi banget tadi, yang 40.000 berarti 40.000 minimal belinya 1 lot. Ya udah bisa hitung sendiri lah berapa, 4 juta kan ya berarti. Jadi saham itu sebenarnya modalnya nggak harus besar kok buat memulainya. Terus gimana sih kalian transaksi saham? Yang pertama kali yang jelas kalian harus pergi ke sekuritas, kalian harus mendaftarkan diri itu di sekuritas. Nah, baru deh nanti dapat rekening dana nasabah, baru dapat SID dan lain sebagainya. Nah, terus fasilitas yang buat transaksinya ini namanya ada OLT. Sekarang saham itu udah gampang banget caranya, udah secara online semua. Jadi online trading itu udah ada yang di PC, bahkan udah ada yang di mobile guys, udah ada yang di HP kalian. Jadi kalian kayak bisa aja jual beli saham itu cuma dari HP kalian, dari tangan kalian doang gitu, yang tiap hari kalian bawa kemana-mana HP gitu kan. Di sini perbedaannya juga, kalau misalkan saham itu biasanya buat yang nyumbi-nyumbi kayak kita itu bener-bener yang mengelola itu diri kita sendiri, atau bisa juga melalui broker. Makanya ini sih yang paling mendasari reksadana sama saham. Kalau reksadana itu udah ada manajer investasi, jadi kalian nggak harus pusing karena udah diatur sama manajer investasi. Sedangkan kalau saham, bener-bener kita yang harus milih saham apa ya yang dibeli, harga berapa ya, atau jumlah lotnya berapa ya, itu bener-bener dari kita sendiri. Nah, gimana sih dapat profit atau loss dari saham? Sebenarnya juga hampir sama. Jadi kalau misalkan saham, itu harga hari ini misalkan harganya 1000. Harga besok bisa aja harganya jadi 1030 atau 1050 kayak gitu. Nah, di sini nih potensi capital gain kamu, tapi bisa aja kalian juga loss. Bisa aja hari ini kalian beli 1000, besok ternyata harganya udah 980. Jadi inget ya, high risk high return. Terus yang ngebedain saham dari yang lain adalah saham itu dapat dividen. Dividen ini dapat dari kinerja perusahaan mereka yang ini udah digodok duluan nih dalam kegiatan RUPS, yaitu rapat umum pemegang saham. So, di saham itu dapat capital gain sama dapat dividen. Nah guys, jadi kalau misalkan kalian masih bingung, ini ada kesimpulan aku perbedaan dari keempat alat investasi tadi.
Jadi kalian bisa memilih alat investasi kalian, tapi ingat ya, disesuaikan sama profil resiko kalian. Misalkan yang konservatif, kamu bisa pilih deposito. Kalau misalkan yang moderat, kamu bisa pilih obligasi maupun reksadana. Cuma di sini menurut aku, reksadananya cuma sampai reksadana campuran aja. Nah, kalau misalkan yang agresif, kamu boleh dari reksadana saham sampai nyobain saham. Ini sesi dari gue kali ini. Di next video kita mungkin akan bahas lebih dalam ya. Dan kita nggak cuma ngomongin investasi, bisa ngomongin yang lain lagi, misalkan kayak lifestyle atau review. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya kalau kamu ngerasa video ini berguna, biar aku lebih semangat buatnya ya. Udahan dulu dari gue Zafira Rizka. Bye-bye. See you on next video.